Saudara, pemerintah sudah menyusun rencana untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Saat ini, pemerintah terus memasifkan pemberitahuan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat luas. Nantinya akan ada 2 skema pemberian vaksin, yakni vaksin program yang gratis dari pemerintah dengan sasaran penerima sekitar 32 juta orang. Dan skema kedua adalah vaksin mandiri yang dibayar sendiri oleh masyarakat. Vaksin mandiri akan diberikan kepada sekitar 75 juta orang. Pemerintah juga mengungkap harga per dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang sudah dipesan pemerintah. Nantinya harga per dosis vaksin COVID-19 Sinovac berada di kisaran Rp200.000. Lalu bagaimana masyarakat menanggapi rencana vaksinasi ini, saudara? Hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI) menunjukkan 64,8% warga mengaku siap divaksin, 7,5% menolak, sementara 27,6% responden menjawab tidak tahu. Apa yang harus benar-benar dipastikan oleh pemerintah sebelum program vaksinasi corona dilaksanakan? Kami bahas setelah informasi yang ini. Pemerintah terus mematangkan rencana vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi diperkirakan mulai dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021. Presiden menambahkan para dokter hingga tenaga medis akan menjadi prioritas vaksinasi COVID-19. Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan, baik itu dokter, para perawat, dan juga tenaga medis, para medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas. Plus TNI dan Polri, kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian tentu saja kita semuanya. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang. Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap. Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menargetkan 67% dari 160 juta penduduk atau sekitar 107 juta orang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Nantinya akan ada 2 skema pemberian vaksin, yaitu vaksin program pemerintah yang gratis dan vaksin mandiri yang dibayar sendiri oleh masyarakat. Vaksin COVID-19 sampai saat ini diperuntukkan pada sasaran umur 18 sampai 59 tahun dan sehat. Antara lain tanpa komorbid, ibu hamil, dan yang sudah terkena infeksi COVID-19 sesuai rekomendasi dari ITAGI. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan kemungkinan vaksinasi corona belum bisa dilakukan pada awal Januari 2021. Kepala Badan POM, Penny Lukito menyebut izin penggunaan untuk situasi darurat atau Emergency Use Authorization vaksin virus corona dari Sinovac baru bisa keluar pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021. Harapannya adalah tentunya Januari minggu ketiga dan keempat untuk bisa mendapatkan emergency authorization. Ya. Apabila itu pun juga data-data yang ada adalah lengkap. Ya. Kembali saya sampaikan bahwa transparansi akan kita junjung tinggi dalam hal ini. Ya. Jadi kita. Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basir menyebut data kesehatan di Indonesia yang tidak satu sistem bisa menjadi kendala dalam menentukan pemetaan distribusi vaksin COVID-19. Sekarang kita akuin ya pada saat kita mulai melakukan sistem strategi distribusi untuk vaksin COVID ini, kita mengalami kendala karena data-data itu ada yang di BPJS, ada yang di Kementerian Kesehatan, ada yang di Kementerian dan lainnya. Pada saat kita ingin menentukan siapa yang benar-benar berhak untuk mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, ini kan harus ada satu datanya, seperti itu. Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur, sarana-prasarana, serta distribusi yang baik sebelum vaksinasi dilaksanakan. Dan yang paling penting, vaksin yang digunakan benar-benar aman. Tim Liputan Kompas TV.
Emergency Use Authorization atau otorisasi penggunaan darurat vaksin COVID-19 belum didapat, sehingga vaksin corona di Indonesia belum bisa diberikan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Lalu apa yang menyebabkan otorisasi penggunaan darurat vaksin COVID-19 belum juga keluar? Kami akan berbincang hal ini bersama tim pakar medis Satgas COVID-19 yang juga Kepala Lembaga Biomolekular Eijkman, Amin Subandrio. Pak Amin, selamat malam. Selamat malam. Ada pula Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Akmal Taher. Pak Akmal, selamat malam. Selamat malam. Pak Amin, saya ke Pak Akmal lebih dulu ya. Pak Akmal, apa pendapat Anda soal proses pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia sejauh ini, sekaligus dengan keputusan Badan POM untuk tidak dulu mengeluarkan emergency use authorization? Menurut saya, seperti yang kita dengar dari penjelasan dari Kepala Badan POM, itu kan dasarnya itu adalah memang mereka harus memastikan tentang efektivitas, tentang keamanan dari vaksin yang kita bicarakan ini. Sehingga kalau toh katakan ada istilah keterlambatan, keterlambatan itu sebenarnya dibandingkan dengan barangkali rencana semula gitu ya. Tapi kalau itu alasannya adalah karena memang masalahnya kita belum mendapat bukti yang cukup atau data yang cukup lebih tepatnya untuk memutuskan apakah untuk diberikan emergency use authorization, saya kira nggak ada masalah dengan itu. Karena nggak ada yang lebih penting daripada efektivitas dan keamanan. Ya. Apalagi perbedaan cuma seminggu, 2 minggu, nggak akan ada artinya dibandingkan dengan risiko kalau memang kita tidak mempunyai dasar yang kuat untuk memberikan emergency use authorization. Pak Amin, saya tahu Anda tidak secara langsung mengamati proses uji klinis di Bandung, Jawa Barat terhadap vaksin Sinovac, tapi sejauh yang Anda pahami, sejauh ini perkembangannya seperti apa sih, Pak? Ya, kita sudah ketahui bahwa uji klinis fase 3 vaksin Sinovac yang dilakukan oleh Bio Farma bekerjasama dengan Unpad itu kan dimulai bulan Agustus. Agustus, betul. Agustus suntikan pertama. Dan itu suntikan pertama ya. Kemudian suntikan kedua baru 2 minggu kemudian. Tetapi yang orang ke 1.620 itu kan baru berjalan beberapa minggu yang lalu ya. Nah, jadi diharapkan baru akan selesai studinya itu sekitar bulan Februari tahun depan. Kita butuh waktu 6 bulan untuk mengamati. Nah, sejauh ini, jadi sebelum hasil resmi uji klinik fase 3 itu tersedia, sejauh ini belum dilaporkan adanya efek-efek yang tidak diinginkan. Betul. Ya, nah tapi kita tetap harus menunggu hasil akhir, ya sampai dengan uji itu selesai atau sampai dengan Badan POM menganggap boleh ini kita bisa sampai tahap ini kita bisa mengambil kesimpulan, kemudian dikeluarkanlah emergency use authorization. Nah, kalau sudah sampai selesai fase 3, tentu nanti namanya bukan emergency use authorization, tapi sudah izin edar. Oke, tapi sampai saat ini sampai saat ini memang emergency use authorization kan memang belum keluar. Yang kami dengar juga ada laporan beberapa hari terakhir ini yang menyatakan bahwa iya, calon vaksin bikinan Sinovac ini membuat badan merespons dengan membentuk imunitas, tapi ternyata tidak sebesar yang diharapkan. Justru lebih besar orang yang terinfeksi COVID-19 lalu sembuh imunitasnya dibandingkan orang yang diberikan vaksin Sinovac ini. Nah, apakah ini sebenarnya sesuai dengan harapan dari pemerintah yang sebenarnya menggadang-gadang vaksinasi massal, Pak Amin? Itu mungkin saja terjadi. Artinya kalau kita terpapar virus yang hidup, ya yang sebenarnya, maka sebenarnya respon imun itu pasti akan lebih besar dibanding dengan kalau kita memaparkan seseorang terhadap virus yang sudah dimatikan. Ya. Antara virus yang dimatikan dengan virus yang dilemahkan saja sudah ada perbedaan. Ya, saya kira itu hal yang wajar. Tapi kita harus ingat bahwa endpoint dari fase 3 uji klinis itu bisa beberapa yang satu adalah tadi mengukur atau membandingkan kadar antibodi yang dibentuk oleh orang yang divaksinasi, yang menerima vaksin dan orang yang menerima placebo. Itu dibandingkan. Okay. Tapi juga bisa dibandingkan
berapa persen yang terinfeksi di antara kedua grup itu, berbedanya sejauh mana. Itu yang diklaim oleh Pfizer misalnya, ya, Pfizer ataupun Moderna ya. Ya, mengklaim perbedaannya itu adalah orang yang terinfeksi, tapi jumlahnya ada sekitar 90 dibanding 10 gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, mereka dari situ menyatakan efikasinya lebih dari 90%. Ya, Pak Akmal sudah mendengar perkembangan lebih lanjut soal uji klinis Sinovac di Bandung. Tanggapan Anda soal hasil-hasil sampai dengan sejauh ini apa? Saya menyambung yang seperti yang Prof. Amin tadi. Kalau buat saya yang kita mesti tunggu tadi efektivitas di klinisnya itu sebenarnya. Berapa banyak nanti dibandingkan memang yang mendapat kelompok yang dapat placebo, berapa banyak dia mendapat terkena COVID dan dibandingkan dengan yang mendapat vaksinasi. Jadi bukan hanya mengukur kadar antibodinya. Nah, saya belum dapat berita persis karena nggak pernah ada yang resmi sudah dikeluarkan oleh badan teman-teman di Unpad tentang hasil uji klinik itu. Walaupun kalau dari segi yang sudah sering disampaikan adalah tentang justru tentang keamanannya yang ternyata cukup baik sampai sekarang, karena itu tidak peduli yang manapun kedua kelompok ternyata tidak ada yang betul-betul mendapatkan. Kita kan nggak tahu kelompok mana yang dapat ya. Tapi dari yang ikut uji klinik itu nggak ada yang secara signifikan itu jumlahnya memberikan efek samping yang mengkhawatirkan. Tapi kalau tadi tentang efektivitas, saya nggak dapat data tentang itu. Oke, jadi kita masih sama-sama menunggu ya. Tapi begini, sebenarnya kalau skema vaksinasi terhadap 32 juta orang dan vaksin mandiri kepada 75 juta orang, ini apakah masuk akal? Akan dijawab baik oleh Pak Amin maupun Pak Akmal sesaat lagi, tetap bersama kami saudara.